mengacu pada Raja Dewa, yang dipuja sebagai eksistensi tertinggi di zaman kuno. Selama jutaan tahun, kekuatannya hanya kalah dari Kaisar Tai Wei. Terlahir kaya dan luar biasa sejak kecil. Dia adalah seorang pria yang disukai surga, ditakdirkan untuk mencapai puncak suatu era dan disembah oleh dunia. Setelah kematiannya, ketenarannya masih bertahan dan diwariskan ke generasi berikutnya, meninggalkan jejak yang signifikan dalam catatan sejarah. Dalam perang kuno 300.000 tahun lalu, Chen Qingyuan memaksakan diri menyeberangi jembatan dewa hanya untuk mencapai sisi lain dan mencapai puncak. Di paruh kedua jembatan ilahi, 7 mayat kaisar menghalangi jalan dan menekan mereka satu per satu. Di antara mereka, ada Tao, yang merujuk pada Raja Dewa. Saat itu, hanya tubuh Ling Yun yang hancur, dan kekuatan tempur yang dikeluarkan hanya setengahnya. Namun, bahkan dengan lebih dari setengah kekuatan tempurnya, ia masih memiliki kekuatan kekaisaran seluas lautan bintang yang tak terbatas, yang sungguh luar biasa. Meski begitu, Chen Qingyuan berhasil menahan tekanan berat dan mencapai ujung jembatan ilahi. Sayang sekali dia akhirnya kalah dan berhenti di pihak lain. Tao Jari Dewa, Raja Dewa, sekelompok lelaki tua dari klan kuno abadi membuka mulut mereka lebar-lebar, bola mata mereka hendak keluar, ekspresi mereka garang dan sangat ketakutan. Tubuh Raja Dewa tetap tidak bisa dihancurkan sampai hari ini. Menurut catatan kuno, Raja Dewa mencapai pencerahan 2 juta tahun yang lalu. Sungguh luar biasa bahwa tubuhnya masih terawetkan dengan sempurna setelah sekian lama. Selama perang kuno 300.000 tahun yang lalu, kita hanya tahu bahwa Yang Mulia menindas banyak mayat kaisar, tetapi kita tidak tahu keadaan spesifiknya. Mungkinkah tubuh Raja Dewa adalah salah satunya? Pemandangan tahun-tahun perang kuno tidak dapat diakses oleh orang awam. Bahkan para tetua dari berbagai klan kuno pun tidak begitu jelas dan samar-samar memahami periode sejarah tersebut. Mereka hanya tahu bahwa Chen Qingyuan sangat abnormal saat itu, dan tubuh fananya sebanding dengan kaisar. Pada saat yang sama, terlihat pula bahwa sebagian area medan perang kuno jatuh ke alam liar utara, membentuk zona terlarang Tianyuan. Selain itu, saya tidak tahu apapun tentang sisanya. Mayat-mayat kaisar dari masa itu kemungkinan besar telah jatuh ke dalam jurang. Jika itu benar, seberapa mengerikankah Chen Qingyuan saat itu? Sampai saat ini, dunia benar-benar menyadari kengerian dan ketidakpraktisan perang kuno, yang sepenuhnya menghancurkan tatanan dan aturan dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari satu klan kuno diam-diam datang ke hutan belantara utara, berharap untuk menjelajahi rahasia zona terlarang Tianyuan. Namun, hukum Tianyuan begitu kuat sehingga bahkan klan kuno tidak berani masuk, dan akhirnya menyerah. Dengan kata lain, Yang Mulia pernah bertarung melawan tubuh Raja Ilahi dan menang. Sekalipun Raja Dewa Jari hanya memiliki 50% kekuatan tersisa, ia pasti tidak akan lebih lemah dari kaisar biasa, bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Memikirkan hal ini, semua orang menatap Chen Qingyuan dengan ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Langkah, langkah, langkah. Di daerah terlarang Ember Snow, di atas jurang, Raja Dewa Jari mendekat selangkah demi selangkah, dan langit runtuh, membentuk jalan hancur yang membentang hingga ke ujung alam semesta, diwarnai dengan rune kuno yang tak seorang pun dapat mengerti, dan penuh dengan misteri. Chen Qingyuan dan Raja Dewa Jari saling memandang dari jauh, seolah-olah mereka telah kembali ke 300.000 tahun yang lalu dan memerankan kembali pertempuran lama. Kali ini, tubuh Raja Ilahi sepenuhnya menyatu dengan hukum terlarang, mengembalikannya ke setidaknya 90% kekuatan tempurnya, bahkan mungkin mencapai puncaknya. Bahkan Kong, Situlin, dan yang lainnya pun ketakutan oleh kekuatan mengerikan ini. Rasa tertindas memenuhi mereka, seolah-olah jiwa mereka tercekik. Apakah kamu benar-benar dapat menanggungnya? Kong, yang mengenakan jubah hitam, bertanya pada dirinya sendiri, jika ia berada di area terlarang itu, apalagi menerobosnya, akan sangat sulit untuk keluar hidup-hidup. Jika kekuatannya tidak pulih, ia tak punya pilihan selain mundur. Kedua raja saling memandang, dan perang akan segera pecah. Hukum-hukum tak kasat mata mulai berbenturan, dan akibatnya menyebar ke segala arah, menghancurkan galaksi menjadi beberapa bagian, menciptakan pemandangan kehancuran semua benda. Ketika Sang Yu memulai perang, dunia menjadi jungkir balik dan wilayah bintang dilanda kekacauan. Perang. Chen Qingyuan mengeluarkan raungan panjang dan bergegas pergi sambil membawa pistol. Meskipun menghadapi kaisar yang tak tertandingi dan hampir mencapai puncak kejayaannya, Chen Qingyuan tetap tidak menunjukkan rasa takut. Semangat juangnya membumbung tinggi bagai api yang berkobar, membakar seluruh alam semesta tanpa batas. Dentang. Pada saat yang sama, Raja Dewa Enam Jari mengepalkan tinjunya dan meninju. Pukulan itu begitu kuat hingga menembus langit berbintang di atas area terlarang. Rasanya seperti pemandangan berdarah dengan jutaan mayat tergeletak di sana, menggemparkan dunia dan membuat para hantu serta dewa menangis. Keduanya bertarung satu sama lain dari jarak yang jauh, tetapi hukum telah runtuh dan langit terbelah.
Suara keruntuhan, bercampur dengan dentuman suara Tao, memercikkan miliaran warna cemerlang, seakan-akan ratusan ribu bintang meledak di waktu yang sama, menghadirkan warna indah yang memukau sekaligus menyedihkan. Ledakan. Di area inti pertempuran, sebuah bola ketertiban raksasa muncul. Saat kedua belah pihak saling menekan, bola ketertiban itu meledak, mengguncang bumi. Chen Qingyuan dan Raja Dewa Enam Jari mundur. Setelah menstabilkan tubuh mereka ragu sejenak dan saling menyerang lagi. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk menghunus tombak perak itu. Dalam pertempuran langsung, tidak ada ruang untuk mundur. Kesatuan surga dan manusia, keadaan akhir. Melihat Chen Qingyuan menari dengan tombak perak, banyak pria besar terkejut dan khususnya terkejut. Ia telah melampaui tingkat Dewa Tombak, mengintegrasikan semua metode, dan kembali ke satu garis keturunan, yang dapat disebut sebagai jalan pamungkas. Ledakan. Raja Dewa Berjari Enam menekan ke bawah dengan telapak tangannya, seolah-olah ia sedang mengendalikan bidang bintang yang tak terbatas di tangannya. Dengan sekali tekanan, tatanan runtuh dan semua bintang tenggelam. Chen Qingyuan, yang berada di inti medan perang, berada di bawah tekanan luar biasa yang tidak dapat dibayangkan oleh dunia. Dia memegang tombak perak itu erat-erat di kedua tangannya dan menebas ke depan. Desir. Cahaya perak memancar, menembus kehampaan sejauh jutaan mil, dan menembus telapak tangan raksasa yang jatuh. Kekuatan tertinggi mengguncang 9 langit dan 10 bumi, dan seketika menenggelamkan wilayah bintang Fuliu. Suara mendesing. Melalui celah-celah di telapak tangan raksasa itu, Chen Qingyuan menghindari berbagai niat membunuh dan menyelinap keluar. Kemudian, tatapan matanya tertuju pada Raja Dewa Berjari Enam di kejauhan dan dia menusukkannya dengan tombak. Donglong. Raja Dewa segera mengayunkan tinjunya untuk menangkis. Gelombang cahaya itu menyilaukan dan mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Bahkan jembatan dewa yang kuat pun tak mampu menatapnya secara langsung. Hukum yang tak terhitung jumlahnya rusuh, menimbulkan badai yang menyebar ke segala arah. Lautan berbintang kacau balau, dan tak ada kedamaian sama sekali. Ribuan bintang di dekat medan perang sama sekali tak mampu menahan kekuatan kekaisaran yang mengerikan ini. Mereka runtuh satu demi satu, lalu meledak menjadi cahaya terang dan aneh, menarik perhatian. Ledakan. Setelah lebih dari 10 ronde, Chen Qingyuan berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Dalam sebuah tabrakan langsung, kekuatan Raja Dewa terlalu dahsyat, tombaknya patah, dan dadanya terkena pukulan, langsung roboh. Organ-organ dalamnya terkena benturan keras dan hampir meledak. Pembuluh darah menonjol dan darah mengalir mundur. Jika tubuh reinkarnasi belum mencapai keadaan sempurna, pukulan ini mungkin akan menghentikan pertempuran. Tanpa sempat memeriksa luka-lukanya, Chen Qingyuan segera mengambil tindakan untuk membela diri agar tidak memperlihatkan kekurangannya dan malah menghadapi masalah yang lebih besar. Raja Dewa melangkah, melintasi kehampaan jutaan mil, dan berteleportasi di depan Chen Qingyuan. Ia mengepalkan tinjunya dan meregangkan tubuhnya. Tubuhnya samar-samar tertutupi lapisan baju besi hitam tipis, dan ribuan rune misterius melayang di tangannya. Datang. Chen Qingyuan tidak punya alasan untuk mundur, ia berteriak keras dan bergegas maju. Sambil memegang pistol di tangan kanan, kakinya menghancurkan langit berbintang. Dia membentuk mantra dengan tangan kirinya dan menggunakan teknik rahasia untuk mengatur diagram formasi, dan kekuatannya melonjak. Dalam sekejap mata, keduanya sudah berada di posisi yang sama. Masing-masing mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan niat membunuh itu tampak terwujud, membentuk pemandangan gunungan mayat dan lautan darah yang mengejutkan dan mencekam banyak orang. Meliputi miliaran mil kehampaan dan masih menyebar. Ledakan. Medan perang berada dalam kekacauan. Kedua pria itu berada di atas area terlarang, bertarung dengan cahaya ilahi yang berterbangan dan hukum-hukum yang tak terhitung jumlahnya yang meraung. Setiap kali mereka berbenturan, medan bintang bergetar, bahkan memengaruhi area di sekitarnya. Raja Dewa membuktikan kebenarannya dengan tinjunya. Setiap kali ia mengayunkan tinjunya, samudera hukum yang luas akan menyembur keluar. Tatanan pola kekaisaran akan mengamuk ke segala arah, dan kekuatan tombak yang dahsyat akan mengorek kitab suci sungai abadi. Waktu dan ruang seolah tak beraturan, memancarkan jejak-jejak tahun, seperti kuil kuno penuh harta karun menakjubkan, dikelilingi ribuan bintang, sungai darah yang deras, keajaiban kekacauan, dor. Kedua pria itu bertarung keras, dan sulit menentukan siapa pemenangnya. Ketertiban pun runtuh, dan hukum-hukum terlarang mengembun menjadi jutaan guntur ilahi, yang turun ke dunia dan menghancurkan banyak area medan perang bagaikan hujan deras, tak lain dan tak bukan adalah kiamat alam semesta. Chen Qingyuan memegang tombaknya secara horizontal di depannya, menahan kekuatan pukulan Raja Ilahi. Kemudian, ia melepaskan tinjunya, mengayunkan tombak di tangannya, dan mengangkatnya ke samping. Desir. Ujung tombak itu lewat, dan meskipun ada lapisan kekosongan di antara keduanya, tombak itu tetap melukai Raja Dewa Berjari Enam, dan sebuah tanda sepanjang sekitar 1 kaki muncul di dadanya.
Mata Raja Dewa kosong bagaikan jurang, sangat gelap, tanpa jejak pesona spiritual. Dia tidak merasakan sakit, tetapi hanya mengikuti tuntunan aturan terlarang dan mengerahkan segenap kekuatannya untuk menekan penjajah. Dentang, Raja Dewa mengepalkan tinjunya lagi, dan lautan bintang naik dan turun. Penglihatannya sungguh luar biasa dan mencengangkan. Inilah teknik kekaisaran terhebat yang diciptakannya dengan sepenuh hati dan jiwanya, yang mampu mengendalikan alam semesta dan mencapai puncak. Ledakan. Dengan satu pukulan, Chen Qingyuan langsung terdorong mundur puluhan ribu mil. Tombak perak di tangannya berdenting. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan darah di tubuhnya mengalir mundur, dan napasnya menjadi sangat tidak teratur. Seutas darah yang mengandung sajak dao tertinggi mengalir dari sudut mulut Chen Qingyuan. Tatapan matanya tajam, dan dia masih tidak berniat mundur. Secara bertahap menjadi akrab dengan dominasi Raja Dewa Enam Jari, Chen Qingyuan bersiap menggunakan cara lain. Lautan Samsara, cara melahap. Awalnya, saya tidak yakin seberapa kuat Raja Dewa itu. Jika saya menggunakannya secara gegabah, saya akan mudah diserang balik. Setelah bertarung lebih dari 100 ronde, sekarang waktunya untuk mencobanya. Di atas area terlarang Jinsui, mata jahat aneh tiba-tiba muncul, seperti tirai langit besar, menutupi seluruh medan perang. Aura dingin terpancar dari mata jahat. Chen Qingyuan, yang awalnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, secara bertahap mengamati fluktuasi hukum gerakan Raja Dewa. Ia tidak perlu lagi menggunakan kekuatan kasar untuk menahannya, dan selalu dapat menemukan kesempatan yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Fondasi tertinggi, tak tertandingi. Situ Lin menatap ke langit, merasa seperti sedang mengintip sebuah tabu kuno, lalu bergumam. Seandainya bukan karena insiden ini, dengan waktu paling lama beberapa ribu tahun lagi, dia pasti sudah melampaui batas kemampuannya dan naik tahta. Sejujurnya, aku tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia saat menjadi Kaisar Agung. Belum lagi pertarungan antara orang-orang di alam yang sama, bahkan Kong di masa jayanya tidak menyangka dia bisa menekan Chen Qingyuan saat ini. Mungkin, dia akan menjadi Kaisar Taiwei berikutnya, atau bahkan lebih mengerikan. Dewa Pedang memberikan penilaian yang sangat tinggi, cahaya di matanya berkedip-kedip dari waktu ke waktu, dan tatapannya tertuju pada medan perang, tidak pernah bergeser. Lahap hukum pola kekaisaran dan gunakan untuk keuntungan Anda sendiri. Metode yang bertentangan dengan kehendak surga tentu juga harus menanggung tekanan yang sesuai. Jika Chen Qingyuan tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia akan terkoyak tanpa ada serangan orang lain, dan konsekuensinya dapat dibayangkan. Huff! Raja Dewa melancarkan pukulan demi pukulan, dan aura di tubuhnya semakin kuat. Kemanapun ia lewat, terciptalah jalan yang kacau, yang berisi segalanya dan tunduk pada fluktuasi hukum waktu. Tinju Sang Kaisar menyebabkan ribuan guntur berjatuhan, seakan-akan menjungkir balikkan seluruh dunia. Serangan dahsyat itu menembus ruang yang tadinya teratur dan menerjang ke dalam dunia yang sangat dingin, gelap, dan rusak, membuat dunia jungkir balik dan menghancurkan segalanya. Setelah pertempuran yang panjang dan sengit, Chen Qingyuan mengandalkan kekuatan tubuh reinkarnasinya untuk menahan gelombang demi gelombang kekuatan kekaisaran yang luar biasa. Meskipun tubuhnya penuh luka, semangat juangnya semakin kuat dan ia tak kenal takut. Aura mengerikan itu menyapu seluruh galaksi. Meskipun para pahlawan dari segala penjuru dipisahkan oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, mereka masih bisa merasakan gelombang hukum yang bergejolak ini, wajah mereka dipenuhi kengerian dan gemetar. Raja Dewa Jari, yang baru saja mengerahkan seluruh kekuatannya, masih belum mampu menekan Chen Qingyuan. Adegan ini benar-benar mengejutkan makhluk-makhluk kuat dari berbagai ras. Pandangan dunia mereka terguncang, dan kata-kata tak terlukiskan. Raja Dewa yang tak tertandingi tidak dapat menekan Yang Mulia, yang tingkat kultivasinya hanya pada langkah ke-8 jembatan ilahi. Keduanya memiliki tingkat kultivasi yang berbeda, satu di surga dan lainnya di bumi. Namun, Chen Qingyuan dengan paksa menarik Raja Dewa yang berada di awan ke tingkat yang sama dengannya, dan bertarung dengannya tanpa terkalahkan, menjadi semakin berani. Ketertiban di wilayah bintang Fuliu telah runtuh. Setiap sudut dipenuhi dengan niat membunuh yang dahsyat setingkat kekaisaran. Jangan mendekat, atau kau akan dibunuh. Semua orang mundur lagi dan lagi, ketakutan. Jaraknya begitu jauh, hukumnya kacau, dan bahkan seorang kultivator tingkat Mahayana pun tak mampu melihat apa yang terjadi di medan perang. Meskipun tak bisa melihat, mereka tetap menatap langit berbintang yang hancur di kejauhan, enggan berpaling. Tubuh manusia dapat berdiri bahu-membahu dengan kaisar yang tak tertandingi. Melihat kembali ke masa lalu, siapa yang dapat menandinginya? Tidak peduli apapun hasil akhirnya, Chen Qingyuan telah menjadi tokoh mistis yang tidak dapat dilampaui atau dinodai di hati rakyat. Tidak ada seorang pun sebelum dan sesudahnya melampaui jalan agung dan tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Mungkin, justru karena bakat luar biasa Yang Mulia, ada kekuatan tak dikenal yang menghalangi Yang Mulia untuk naik tahta kerajaan.
Banyak orang yang berpikir demikian, dan seluruh wajah mereka dipenuhi rasa terkejut. Di inti medan perang, deru kekuatan Tao tertinggi tak pernah berhenti. Setelah menelan sejumlah besar hukum kekaisaran, pupil mata Chen Qingyuan berubah menjadi merah darah, dan bola matanya tampak persis seperti pemandangan aneh mata jahat samsara. Pada saat tertentu, memanfaatkan kesempatan ketika Raja Dewa hendak meninju, Chen Qingyuan menusuk dengan senjatanya. Diagram dao mata jahat di langit meledak dengan cahaya yang mengejutkan, bagaikan jurang tak berujung, memuntahkan miliaran warna yang mengalir, berisi hukum tertinggi. Seberkas cahayanya dapat memusnahkan seorang kaisar semu dan menghancurkan ribuan bintang. Komando Kekaisaran, kekuatan reinkarnasi dan kekuatan tinju pamungkas bertabrakan lagi, beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah puluhan ribu bintang berkumpul di satu tempat, dan badai dahsyat yang disebabkan oleh ledakan serentak itu menjungkir-balikkan setiap area galaksi Fuliu dan bahkan secara langsung memengaruhi bidang bintang di sekitarnya. Untungnya, dengan banyaknya petinggi yang menyaksikan pertempuran tersebut, sisa kekuatan di medan perang tidak terlalu berdampak pada area di sekitarnya dan dapat dikendalikan pada waktunya. Ledakan. Setelah kebuntuan beberapa tarikan napas, serangan Chen Qingyuan menghancurkan tinju mengejutkan Raja Dewa, lalu dia menghancurkan segalanya dengan mudah, menembus dada Raja Dewa, dan kekuatan yang tersisa mengalir melalui tubuhnya hingga ke ujung alam semesta. Raja Dewa terbang mundur sejauh puluhan ribu mil, dan hukum cahaya tombak ekstrim tetap berada di lokasi luka, yang tidak akan hilang dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, banyak pembuluh darah di tubuh Chen Qingyuan pecah, kulitnya terbuka, dan darah berwarna emas muda mengalir keluar, membasahi jubah perangnya dan memercik ke langit berbintang. Dengan menggunakan jalan fondasi, ia menyerap sejumlah besar tanda kaisar niat membunuh. Hal ini memungkinkannya menemukan kelemahan Raja Dewa dan dengan demikian menemukan cara untuk memecahkan kebuntuan. Rambut panjangnya berkibar dan pakaiannya robek. Sambil memegang tombak perak, dia berdiri dengan gagah di puncak, menatap ke bawah ke alam semesta dengan alis yang diturunkan, memandang ke bawah ke masa depan dengan kekuatan besar. Ya Tuhan, Yang Mulia masih bisa menang. Sungguh luar biasa. Alam hukum surga tidak dapat menahan Yang Mulia sedikit pun. Monster seperti itu sulit ditemukan sepanjang masa. Jika bukan karena gadis berbaju merah dari Tianyuan itu, siapa lagi yang mampu bersaing dengan Yang Mulia untuk mendapatkan kesempatan mencapai pencerahan? Hanya orang-orang yang sangat berkuasa yang dapat menyaksikannya, dan mereka terus berseru dengan takjub, mata mereka dipenuhi rasa takut. Gemerincing. Layaknya medan perang di awal kekacauan, Raja Dewa berjari enam berjalan perlahan ke arah mereka. Jauh di dalam matanya yang gelap dan cekung, tampak tak ada fluktuasi kekuatan terlarang. Perang belum berakhir, dan Chen Qingyuan masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh. Ledakan. Pada saat ini, ada kebisingan di area terlarang Jinsui tidak jauh dari sana. Kepingan salju berjatuhan bagaikan hujan lebat. Seburuk apapun perang itu, sebesar apapun kekacauan yang ditimbulkannya, hal itu tidak akan memengaruhi wilayah terlarang. Paling-paling, gunung es di permukaan akan terbelah dan pohon giok akan hancur. Tidak akan lama lagi sebelum semuanya kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Beberapa sudut area terlarang Jinsui dipenuhi dengan suasana kuno. Cahaya keemasan yang menyilaukan menembus langit yang sunyi, dan bisikan Buddha kuno bergema di antara langit dan bumi. Jutaan pola Buddha bermula dari area terlarang dan menyebar ke segala penjuru lautan berbintang. Irama Buddha yang sempurna mengusir kekuatan kekacauan dan mengusir kegelapan. Pola-pola Buddha yang tak terhitung jumlahnya melonjak di medan perang, membentuk pusaran cahaya Buddha di beberapa tempat. Berdengung, suara sang Buddha bertahan dan menyebar ke surga. Seorang biksu berjubah ungu melangkah keluar dari area terlarang, matanya sayu dan cahaya Buddha bersinar padanya. Buddha Kasyapa. Menurut catatan kuno, Buddha Kasyapa memiliki hati Buddha yang murni sejak lahir. Ketika beliau turun ke langit, beliau menarik penampakan bayangan Buddha di langit. Cahaya Buddha tersebut meliputi area seluas 80 juta mil, menjadikannya seorang guru Buddha dan Tao di surga. Kemudian, tidak ada kecelakaan yang terjadi dan kita mencapai puncak era itu. Di permukaan, ia menggunakan ajaran Buddha untuk mencapai pencerahan, tetapi sebenarnya, ia mempraktikkan ajaran Buddha sekaligus keterampilan fisik. Kekuatan tempurnya sungguh menakjubkan, jauh melampaui kebanyakan kaisar yang telah mencapai pencerahan. Sang Buddha berjalan perlahan ke arah kami hanya dengan satu tangan. Tangga teratai emas dan pola Buddha menutupi miliaran mil langit berbintang. Buddha, Buddha. Para leluhur semua suku berteriak kaget, ketakutan luar biasa. Amitabha. Para biksu Buddha terkejut untuk waktu yang lama, dan 1000 kata terucap hanya sebagai bisikan. Keterkejutan di antara alis mereka begitu kuat sehingga tampaknya sulit untuk dihilangkan. Anda benar-benar tidak akan memberi Yang Mulia kesempatan untuk bertahan hidup. Banyak orang mulai gemetar tak terkendali. Kemudian, wajah mereka dipenuhi ketakutan, dan suara mereka sama mengerikan dan tajamnya seperti mereka baru saja melihat hantu.
Satu raja ilahi saja sudah menciptakan situasi yang tak terpecahkan. Jika Buddha lain muncul, keseimbangan medan perang akan hancur. Aduh, perubahan situasi pertempuran belum berakhir ketika tiba-tiba seekor naga meraung, seolah-olah berasal dari neraka 9 neter. Raungannya membawa makna yang sangat menakutkan dan bergema di seluruh alam semesta. Kekuatan naga itu dahsyat dan mengguncang dunia yang tak terhitung jumlahnya. Raungan naga, para pahlawan gemetar, lutut mereka melemah, dan mereka semua menyatakan niat untuk bersujud. Berdebar, ras lain tidak perlu diperhatikan untuk saat ini. Semua makhluk naga, atau garis keturunan yang terkait dengan klan naga, terlepas dari seberapa tinggi atau rendah tingkat kultivasi mereka, akan berlutut saat ini dan menyembah dengan khusyuk, dengan kekaguman tertinggi yang berasal dari garis keturunan mereka. Siapapun yang melawan akan disiksa oleh kekuatan garis keturunan mereka. Kaisar Agung klan kami, kelompok ikan loaf tua dari klan naga ini berlutut di kehampaan, menatap medan perang dari jauh, mulut mereka terbuka, mata mereka sebesar lonceng tembaga, seluruh tubuh mereka gemetar, dan hawa dingin menyapu setiap inci tubuh dan jiwa mereka. Kerangka naga sepanjang 10.000 kaki muncul ke udara dari sebuah jurang. Tulang naga itu seputih salju dan semurni batu giok. Meski tanpa daging dan darah, kekuatan naga masih tetap ada. Perlahan-lahan naiklah ke langit dan lihatlah ke bawah ke alam semesta. Kekuatan daerah terlarang kuno sangat mengerikan. Semua orang yang melihat kejadian ini menjadi ketakutan dan memperlihatkan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Di wilayah jembatan ilahi, bagaimana kita bisa melawan 3 kaisar kuno dengan tubuh utuh keagungan mereka? Pada saat ini, bahkan mereka yang selalu percaya pada Chen Qingyuan mulai goyah dalam hati mereka, dan tidak dapat memikirkan cara apapun untuk bertahan hidup dari bencana ini. Namun, ini belum berakhir. Ada juga banyak pola-pola ilahi agung yang mengalir, bagaikan aliran sungai, berkelok-kelok dan mengalir, perlahan-lahan menempati dunia ini. Mengaum. Tiba-tiba, gemuruh bagaikan guntur menggelegar di seluruh Northern Wilderness. Banyak pria kuat ketakutan setengah mati, wajah mereka muram, dan mereka tak bisa bersuara. Langit berbintang begitu gelap dan menyesakkan, bahkan cahaya Sang Buddha pun tak mampu menutupinya. Bayangan hitam itu menggambarkan seekor binatang raksasa yang menakutkan, kekuatan agungnya seakan mengguncang seluruh dunia. Sosok kekar menerobos kehampaan dan muncul di suatu tempat di medan perang. Dia berbadan besar, tingginya sekitar 13 kaki. Temperamennya heroik dan tidak dapat dinodai. Ribuan riak gelap menyelimuti tubuhnya, dan wajahnya dipenuhi tanda dao hitam pekat. Kekuatan kekaisarannya bagaikan banjir besar, menyapu galaksi yang luas. Ia berdiri berdampingan dengan para kaisar lainnya, kehadirannya yang mengesankan tak kalah mengesankan dari mereka. Tuan Kunpang, orang-orang tua dari klan kuno itu mengenali siapa orang ini sekilas dan berteriak kaget. Saya tidak pernah menyangka suatu hari nanti saya akan bisa melihat sosok heroik leluhur saya dengan cara seperti ini. Orang-orang dari klan Kunpang kuno menunjukkan ekspresi kagum di wajah mereka, membayangkan pemandangan paling gemilang dari klan mereka. Mereka pasti sangat bangga dan membuat iri orang lain. Sebelum semua orang bisa bereaksi, 2 gelombang kekuatan kerajaan datang. Yang seorang mengenakan jubah biru muda, dan yang lainnya mengenakan jubah brokat hijau. Mereka muncul hampir bersamaan dan muncul di depan mata dunia. Leluhur, orang-orang dari klan kuno Lin Qian berteriak keras, merasa terkejut sekaligus heran. Raja Yi adalah Kaisar Lin Qian. Wujud aslinya dulunya adalah teratai salju, yang menyerap energi spiritual langit dan bumi dan memasuki Dao, menciptakan kisah pada zamannya sendiri. Kaisar Qingyi adalah leluhur klan Yuqing kuno. Awalnya, ia adalah rumput hijau yang tumbuh di tepi tebing. Berkat keberuntungan yang luar biasa, ia secara tidak sengaja memperoleh setetes cairan spiritual yang jatuh dari langit, berubah wujud menjadi manusia, dan memulai perjalanan legendaris. Kaisar klan kita, semangat kepahlawanannya masih ada. Ketika masyarakat Yuqing melihat sosok leluhur mereka, mereka sangat terkejut dan berteriak kegirangan. Area medan perang dipenuhi dengan suasana yang sangat hikmat dan penuh pembunuhan. Chen Qingyuan berdiri sendirian menghadap ke 6 raja kuno, memegang senjata, ekspresinya tidak berubah. Makhluk kuno yang kuat dengan kekuatan yang hampir lengkap. Menghadapi situasi ini, Chen Qingyuan tidak mempunyai peluang untuk menang sama sekali. Mengetahui hal ini dengan jelas, seseorang tetap mematuhinya tanpa mundur. Semuanya, lama tak berjumpa. Tidak hanya tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Chen Qingyuan, tetapi juga ada sedikit perasaan yang telah lama hilang, seolah-olah dia telah menunggu lama dan menginginkan pemandangan ini. Setelah terpisah lebih dari 300.000 kilometer, kami kembali berhadapan, dan dalam lamunan, aku kembali ke masa lalu. Kenangan itu masih terasa jelas dan nyata. Hanya Raja Dewa 6 Jari saja sudah cukup membuat Chen Qingyuan merasa kewalahan dan tidak mampu menerobos. Menghadap tubuh ke-6 kaisar kuno, kekuatan kerajaan mereka tak terbatas dan dahsyat, bagaikan bintang-bintang asing yang bergulung-gulung menutupi langit berbintang, menghadirkan pemandangan bak peri.
Di atas 9 langit, tampaklah sebuah takhta yang tak terlukiskan dengan kata-kata duniawi, muncul dan menghilang, menampakkan keagungan yang tak tertandingi. Chen Qingyuan kesakitan setiap saat, menahan tekanan yang melampaui pemahaman dunia. 6 kaisar, dengan sikap yang mendekati sikap di masa kejayaan mereka, berdiri tinggi di atas, semuanya memeriksa Chen Qingyuan. Kekuatan tak kasat mata itu bagaikan miliaran bilah pedang yang datang dari seluruh penjuru langit lalu menimpa tubuh dan jiwa Chen Qingyuan, perlahan-lahan menyiksanya dan menimbulkan rasa sakit yang amat sangat. Kekuatan kaisar kuno saja sudah cukup untuk memperlambat gerakan Chen Qingyuan. Tangan kanannya, yang mencengkeram tombak perak dengan erat, terjepit samar oleh kekuatan yang sangat besar. Sangat sulit baginya untuk mengayunkan tombak itu. Berdengung, pola Buddha menyebar ke kaki Chen Qingyuan, dan semburan suara Buddha bergema di seluruh medan perang dan bahkan di galaksi lain. Mengaum, raungan naga itu bagaikan bisikan dewa kuno, menghantam jiwa banyak orang yang menyaksikan pertempuran, membuat mereka pucat pasi, seluruh tubuh mereka gemetar ketakutan. Ini adalah situasi di mana kematian tak terelakkan. Meskipun yang mulia tak tertandingi dan unik sepanjang masa, pada akhirnya Anda tak akan mampu berdiri di puncak jalan dan menyelesaikan perjalanan yang dilalui semua kaisar ini. Banyak sekali pria kuat yang tampaknya telah melihat adegan Chen Qingyuan ditindas, dan merasa sangat kasihan. Ayah, bibir Yi sedikit bergetar, wajahnya pucat dan dia tampak cemas. Jejak ketakutan perlahan muncul di wajahnya. Jiwanya bagaikan manusia yang jatuh ke laut dalam. Sekelilingnya gelap gulita, tekanan air yang kuat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Ia merasa sangat tercekik dan tersiksa. Saat dia memikirkan ayahnya akan meninggal, Yi menjadi semakin gelisah dan tidak stabil, dan kekuatan Buddha dan iblis dalam tubuhnya berangsur-angsur menjadi tidak teratur dan hampir kehilangan keseimbangan. Su Nangongge yang berada di dekatnya menyadari ada yang tidak beres dengan Yi dan langsung mengambil tindakan dengan menjentikkan jarinya. Seberkas cahaya lembut menembus alis Yi dan perlahan menenangkannya. Akhirnya sudah pasti, jangan kecewa. Nangongge tampak serius dan memberitahu Yi agar tidak kehilangan ketenangannya. Paman, ayahku. Hati Yi menjadi tenang sementara, wajahnya penuh kekhawatiran, dan dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi mengurungkan niatnya. Percayalah padanya. Faktanya, Nangongge, seperti orang lainnya, tidak dapat membayangkan bagaimana Chen Qingyuan akan menangani situasi pembunuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Tidak ada jalan lain selain percaya pada kata ini. Tetaplah tenang di permukaan untuk menenangkan orang-orang luar biasa dari semua sisi. Ekspresi wajah Nangongge kosong, tetapi hatinya amat cemas. Banyak kaisar kuno terlibat, dan ada juga zona terlarang tulang abadi. Bahkan jika itu adalah Nangongge, yang terkenal dengan metode ramalannya, ia tidak dapat memprediksi apa hasilnya. Jika seseorang hanya menilai dari apa yang dilihatnya saja, Chen Qingyuan sudah pasti sudah mati. Pada titik ini, bahkan jika Chen Qingyuan ingin mundur, dia tidak lagi mempunyai kesempatan. Lagi pula, dia tidak akan pernah menyerah. Bos, bisakah kita menang? Di galaksi tertentu dekat medan perang, di antara lautan manusia yang luas, seorang pria berpakaian brokat gelap menatap ke arah medan perang dengan mata penuh harap dan berdoa dalam hati. Nama King Yu adalah Ye Yu, seorang anggota klan roh api kuno. Dapat dikatakan bahwa dialah satu-satunya orang yang dikenal dan diikuti Chen Qingyuan dalam kehidupan ini. Saat pertama kali bertemu, Chen Qingyuan ingin mencari penjahat yang lebih kuat dan mampu mengatasi segala macam masalah di masa depan. Sebagai seorang jenius dari klan kuno, Ye Yu jelas tidak tertarik. Setelah dipukuli dengan parah, dia dengan enggan setuju. Kemudian, Ye Yu secara bertahap ditaklukkan oleh pesona pribadi Chen Qingyuan, dan bersedia untuk menentang para pemimpin puncak klan kuno. Namun, karena berbagai alasan, Ye Yu meninggalkan Qingzhong dan pergi ke berbagai dunia untuk mencari peruntungannya sendiri, bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya, dan berusaha untuk menjadi tangan kanan Chen Qingyuan suatu hari nanti. Bosnya sangat kuat, dia pasti bisa menang, pasti. Ye Yu menatap dengan mata merah, bergumam pada dirinya sendiri. Ia mengepalkan tangannya, kukunya menusuk daging, beberapa helai darah merembes dari telapak tangannya, tetapi ia sama sekali tidak merasakan sakit. Tuhan cemburu pada orang-orang berbakat. Banyak jenius luar biasa datang hanya untuk menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri, misalnya, Ye Jincheng, patriark muda dari klan kuno Huoling, Ying Jiuye, tuan muda dari klan Kekaisaran Guiyan, Jiling Yan, putri ke-9 dari klan Phoenix kuno, Jiang Sun dari sekte pedang Dongli, dan masih banyak lagi. Jika Anda seorang pahlawan, Anda akan memenangkan lebih dari separuh permainan. Wanita macam apa yang tega membuat Yang Mulia melakukan hal ini? Jiling Yan, mengenakan gaun biru muda berpinggang ramping, menatap ke area terlarang sambil bergumam sendiri. Cintanya pada Chen Qingyuan pernah menjadi topik hangat, dan ia bahkan telah beberapa kali mengunjungi Sekte Qing, mendapatkan kasih sayang dari banyak tetua dan murid.
Awalnya ia mengira Chen Qingyuan hanya peduli pada Dao Agung dan tidak tertarik pada wanita, tetapi baru hari ini Jilingyan akhirnya mengerti alasannya. Yang mulia, sudah ada seseorang di hati Anda. Lagi pula, tidak ada sedikit pun ruang tersisa untuk orang lain. Ledakan, guntur yang disebabkan oleh hukum kekaisaran meledak bermil-mil jauhnya di langit berbintang, mengguncang segala arah dan mengacaukan pikiran banyak orang. Pada saat ini, hati semua orang menegang, perhatian mereka terfokus, dan mata mereka hampir melotot. Semua kaisar tercemari dengan jejak hukum terlarang, seperti negara tempat mereka berada ratusan ribu tahun lalu, yang direduksi menjadi boneka, dikendalikan oleh kekuatan tak dikenal. Bahkan jika mayat kaisar ini tidak keluar, Chen Qingyuan akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Hanya dengan membuat segala sesuatunya di luar kendali, dapat ada secercah harapan. Jika dia terus bertarung dengan Raja Dewa, meskipun dia bisa mengandalkan fondasi khususnya untuk menghindari kekalahan, dia tetap tidak akan bisa menang. Ketika tubuh fisiknya telah mencapai batasnya, ia pasti akan merasakan dampak buruk dari fondasinya. Ia tidak hanya tidak akan mampu meringankan beban Ansiruo saat ini, tetapi ia sendiri juga harus tidur di sini selamanya. Oleh karena itu, sejak saat ia bersiap menyerang area penalti secara langsung, ia mempunyai rencana khusus dalam pikirannya. Karena kita harus bertarung pula, sebaiknya kita lakukan yang besar. Apa yang kalian tunggu? Chen Qingyuan menghadapi para kaisar sendirian, semangat kepahlawanannya membumbung tinggi ke langit, bertarung. Ledakan, Dewa Kunpeng melangkah maju, menciptakan lubang hitam besar dengan hukum-hukum yang kacau, yang tampaknya mengarah ke neraka tak berujung, menakutkan dan mencekam. Dentang, tiba-tiba, Buddha Kasyapa menepukkan telapak tangannya, dan sebuah karakter, Wan, berwarna emas berputar di telapak tangannya. Medan perang dibanjiri cahaya Buddha. Sebuah telapak tangan emas raksasa melintasi kehampaan tanpa batas, muncul di atas kepala Chen Qingyuan, lalu menekannya. Segera setelah itu, Raja Dewa Jari melesat keluar dengan momentum yang lebih kuat, mengangkat tangan kanannya, dan menunjuk dengan satu jari. Ledakan, cahaya jari mengandung sihir pamungkas dan niat membunuh tak terbatas. Kekuatan tertinggi Taoisme, yang mampu menghancurkan alam semesta, semuanya datang ke arah Chen Qingyuan, ingin menghancurkannya berkeping-keping. Ayo, Chen Qingyuan sangat gembira dan mengeluarkan raungan panjang. Sambil memegang pistol di satu tangan, dia menyerbu ke depan. Ada rasa tragedi dan kepahlawanan dalam memperjuangkan hidup seseorang, suram dan sunyi, dan rasa heroik dalam menghadapi kematian. Dengan tusukan tombak, ia menembus telapak tangan Buddha yang jatuh di atas kepalanya. Sisa kekuatan tombak menembus langit, mengaduk jurang gelap, seperti adegan awal mula alam semesta, dengan segala sesuatu yang tak stabil dan keteraturan yang bergejolak. Tanpa menarik napas, dia memegang tombak perak itu secara horizontal di depannya, memutarnya beberapa kali, dan memadatkan penghalang cahaya perak. Ledakan, Raja Dewa mengarahkan jarinya, menembus penghalang pelindung. Memanfaatkan perlawanan singkat dari kekuatan pelindung, Chen Qingyuan menghindar dan bergerak ke arah lain, melewati cahaya jari. Di belakangnya, sebuah titik ledakan besar muncul, tak lain adalah sebuah bintang raksasa yang tiba-tiba meledak. Panggilan, Dewa Kunpeng muncul secara misterius di samping Chen Qingyuan seperti hantu, memegang kapak hitam besar yang berevolusi dari hukum pola kekaisaran, dan menebasnya dengan ganas. Merobek, karena perhatian Chen Qingyuan tertuju pada Raja Dewa dan yang lainnya, ia tidak dapat menyadari pergerakan Raja Dewa Kunpeng untuk sementara waktu. Jika ia menyadari kapak raksasa itu datang ke arahnya, sudah terlambat, dan ia hanya bisa menangkisnya dengan senjatanya secepat mungkin. Ledakan, namun, kapak itu menghantam Chen Qingyuan secepat kilat, membuatnya tak sempat bereaksi. Kepala kapak yang tajam dan berat itu menghantamnya dengan keras. Luka yang sangat mengerikan muncul di lengannya, darah berwarna emas muda mengucur deras, dan tulang-tulangnya yang dingin terekspos. Kalau saja tubuhnya tidak keras, satu jurus mematikan ini saja sudah cukup untuk membuat tubuh Chen Qingyuan meledak dan jiwanya hancur berkeping-keping. Menahan rasa sakit yang hebat, Chen Qingyuan mengayunkan tombaknya, yang bertabrakan dengan kapak raksasa itu, menimbulkan suara yang tajam. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mundur, menjaga jarak yang cukup jauh dari Dewa Kunpeng. Chen Qingyuan tidak sempat mengendalikan luka-lukanya saat seseorang menyerbu ke arahnya. Kaisar Lin Qian, mengenakan jubah, tampak gagah dan tampan, bagaikan seorang abadi yang terusir dari lukisan kuno. Berdiri dengan kaki di atas panggung teratai dan tangan di belakang punggung. Dilihat dari atas, panggung teratai tingkat 9 yang diubah dengan metode Kaisar Suan berputar searah jarum jam. Daun-daun teratai beterbangan, tampak lembut, tetapi sebenarnya mengandung niat membunuh yang tak terhingga. Ledakan, ratusan daun teratai melayang ke posisi Chen Qingyuan, lalu meledak pada saat yang sama, cahaya misterius muncul, dan langit runtuh. Di tengah medan perang, sebuah lubang hitam berdiameter tak kurang dari 500.000 mil muncul. Semua hukum hancur dan kekacauan merajalela.
Chen Qingyuan berada di pusat ledakan Kaisar Xuanwei. Pakaian brokatnya robek, hanya menyisakan beberapa helai kain yang menempel di kulitnya, yang tampak sangat lengket karena berlumuran darah. Kulitnya robek dan berdarah. Bahkan sepotong besar daging telah jatuh dari wajahnya, membuatnya tampak sedikit mengerikan. Energi pelindung yang mendalam yang terkumpul di sekujur tubuhnya tak mampu menahan serangan gabungan para kaisar. Akhirnya, ia hanya bisa menggunakan tombak perak di tangannya untuk melawan tubuhnya, dan cedera pun tak terelakkan. Merayu, Kaisar Yuking membelah langit berbintang dalam sekejap, melangkah maju, dan tiba di inti medan perang, lubang hitam hukum. Sebuah manik bundar sebesar kepalan tangan berputar di sekitar Kaisar Giok. Seperti halnya panggung teratai tingkat ke-9, ia bukan merupakan objek nyata, melainkan garis besar pola kekaisaran. Benda ini merupakan senjata kekaisaran kelahiran Kaisar Giok, Mutiara Hunyuan. Menurut legenda, Mutiara Hunyuan terbuat dari 99 bintang kehidupan yang dipadukan dengan berbagai batu langka. Butuh ribuan tahun untuk menempanya dan telah menjadi salah satu senjata pembunuh paling mengerikan di dunia. Karena bertransformasi dari pola kekaisaran Kaisar Kemurnian Giok, meskipun itu ilusi, ia mengandung sebagian kekuatan tubuh asli, cukup untuk menghancurkan langit dan bumi serta mengejutkan miliaran kehidupan. Memanggil. Saat Kaisar Yuking mengangkat tangannya dan melakukan teknik rahasia, Mutiara Hunyuan tidak lagi mengelilingi tubuhnya, tetapi menyerbu menuju lubang hitam hukum. Mutiara Hunyuan semakin membesar, dan hanya dalam 10 tarikan napas, mutiara itu bagaikan bintang raksasa, membawa untaian kekuatan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya, menghantam tubuh Chen Qingyuan. Kekuatan platform teratai tingkat 9 menciptakan area lubang hitam tempat hukum bergejolak. Chen Qingyuan seolah kehilangan penglihatannya, kesadarannya terkunci, dan kegelapan menyelimuti matanya, membuatnya tak bisa melihat apapun. Tiba-tiba, perasaan tertekan yang tak terlukiskan datang padaku, mengguncang jiwaku. Mengandalkan intuisinya, Chen Qingyuan mengulurkan tombak perak di tangannya. Badan senjata itu mengeluarkan cahaya putih perak, menangkal hukum kacau dari puluhan ribu pohon dalam radius tertentu, dan simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya yang mirip riak air berkelebat. Mutiara Hunyuan muncul di depan Chen Qingyuan dalam postur yang hampir tak terkalahkan. Bintang raksasa datang dengan kekuatan tak berujung, menyegel langit dan bumi, tidak meninggalkan tempat untuk melarikan diri. Pada saat ini, Chen Qingyuan seperti seekor semut di tanah, menghadapi gunung yang runtuh, tanpa cara untuk bertahan hidup. Bagus. Reaksi Chen Qingyuan sangat tidak normal, sampai-sampai gila. Ia sangat bersemangat dan melolong selama 9 hari. Dia tidak dapat melawan dengan pistol. Tubuh itu melesat mundur dengan cepat, bahkan menembus batas lubang hitam hukum dan mencapai langit berbintang lainnya. Kehampaan di sepanjang jalan runtuh total. Puluhan atau bahkan ratusan bintang meledak dalam sekejap dan berubah menjadi debu. Tidak lama kemudian, Chen Qingyuan melepaskan diri dari tekanan Mutiara Hunyuan, merobek kehampaan, dan langsung tiba di tempat para kaisar berada. Dengan penuh bekas luka, dia tidak mundur melainkan maju, seolah-olah sedang memamerkan kejayaannya yang terakhir sebelum kematian. Buddha Kasyapa dan Raja Dewa Serangan Jari menepukkan telapak tangan mereka secara bersamaan, menyebabkan bidang bintang menjadi tidak stabil dan ribuan bintang berjatuhan. Mata Chen Qingyuan menjadi semakin aneh, dengan sedikit cahaya merah. Dengan kedua tangan terkepal erat, dia mengacungkan tombak perak, pertama-tama menembus cahaya Buddha yang tak terbatas, dan kemudian mencabut kekuatan telapak tangan Raja Dewa dengan metode khusus. Lalu dia mengangkat tombak perak itu ke atas kepalanya dan menghantamkannya dengan keras di depannya. Dongdang. Saat tombak itu jatuh, sebuah galaksi tiba-tiba muncul. Kekuatan yang luar biasa memaksa Raja Dewa mundur, untuk sementara menghindari serangan tajam itu. Sang Buddha menundukkan alisnya, tubuhnya diselimuti cahaya keemasan, melindunginya dengan aura mistis, sehingga mampu menahan kekuatan tombak perak yang dahsyat dan dahsyat. Namun, Chen Qingyuan memiliki banyak lawan. Ketika ia menyerang Raja Dewa dan Buddha, Kaisar Naga dan yang lainnya menyerang dari samping dengan gerakan cepat dan tegas, dan mereka tidak berniat membiarkan Chen Qingyuan pergi hidup-hidup. Aduh! Naga itu meraung, dan gerakan kecil tubuhnya yang panjangnya 10.000 kaki memicu miliaran badai yang menyebar ke seluruh bagian bidang bintang. Kaisar Naga mencengkeram Chen Qingyuan dari udara, dan sebelum ia sempat berbalik untuk membela diri, luka yang sangat mengerikan muncul di tubuhnya. Bekas cakaran menembus daging dan tulang, menggerogoti jiwanya. Meskipun Chen Qingyuan telah menderita banyak luka, ia tak sanggup menahan rasa sakit yang hebat. Ia meraung pelan dan segera memegang senjatanya untuk membela diri, berusaha meminimalkan luka-lukanya. Beberapa saat kemudian, sang kaisar kuno kembali mendekat, datang dari segala penjuru. Integrasi keagungan mereka mampu menekan galaksi-galaksi di seluruh alam dan menaklukkan para penguasa di surga. Dunia menyaksikan dengan penuh perhatian, dan melihat situasi ini, mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan tak bisa berkata-kata.
Bahkan leluhur roh api Ye Liu Jun dan Situ Lin, yang pernah berdiri di puncak, semuanya tegang dan terdiam. Kekuatan dan bakat yang ditunjukkan Chen Qingyuan hingga saat ini sudah cukup untuk menjadikannya pejuang terhebat sepanjang masa. Kekuatan tempur yang dilepaskan oleh jembatan ilahi 8 langkah sungguh luar biasa. Namun, menghadapi pengepungan dua kaisar kuno, tidak seorang pun melihat harapan bagi Chen Qingyuan untuk bertahan hidup. Wow, pada saat ini, jauh di dalam area terlarang Jinshui, An Siruo mengeluarkan banyak upaya untuk menerobos batasan berat dan melihat situasi di luar. Chen Qingyuan, berlumuran darah dan dalam kondisi menyedihkan, terlihat. Dalam sekejap, hati An Siruo terasa sakit, air mata menggenang di matanya, dan dia berteriak, "Cukup, carilah jalan." Meskipun kesediaan Chen Qingyuan untuk bertarung sampai mati menyentuh hati An Siruo, ia tidak menunggu dengan sia-sia. Namun, ia tidak tega melihat Chen Qingyuan dibunuh oleh para kaisar. "Ayo pergi!" An Siruo berteriak lagi, suaranya serak. Kematian tidaklah menakutkan. Yang menakutkan adalah meskipun dua orang tidak berjauhan, mereka tidak dapat saling menyentuh dan tidak dapat berjalan bersama untuk menikmati pemandangan di tempat yang berbeda. Di daerah terlarang, salju tebal turun. Saat tiba-tiba mendengar suara An Siruo, hati Chen Qingyuan tenggelam. Percaya saya, memanfaatkan celah ketika kaisar mendekat, dia menoleh dan memaksakan senyum, bibirnya membuka dan menutup, dan suaranya terdengar bagai benang. "Jika kau terus seperti ini, kau akan mati." An Siruo benar-benar ingin Chen Qingyuan mundur, dan dia benar-benar tidak ingin melihatnya mati lagi. Rasa sakit perang kuno menjalar dari lubuk jiwanya dan perlahan menggerogoti tubuh An Siruo. Hatinya serasa ditusuk jarum tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan matanya dipenuhi keputusasaan dan kesedihan. "Kali ini, akhirnya kamu punya kesempatan untuk mencapai puncak, tapi kamu berhenti demi aku dan bahkan mati di sini." Apa itu sepadan? Segala macam pikiran rumit mulai menyerang hati An Siruo. Kekuatan hukum area terlarang semakin melukai An Siruo. Dengan kecepatan ini, hanya butuh sekitar 10 menit bagi vitalitasnya untuk sepenuhnya menghilang, meninggalkannya dalam kondisi beku. Karena penindasan hukum daerah terlarang kuno, An Siruo dibatasi di mana-mana dan tidak bisa keluar sama sekali, dan tidak bisa membantu sama sekali. Mampu membuka batasan-batasan yang menghalangi kesadaran spiritual dan melihat situasi luar sudah menjadi batasnya. Jika Anda ingin keluar, hal itu sama sulitnya dengan naik ke surga bagi manusia biasa. Dalam analisis akhir, sekuat apapun An Siruo, dia tetaplah burung dalam sangkar dan tidak dapat mengubah apapun. Chen Qingyuan menatap An Siruo dalam-dalam, lalu segera memalingkan muka dan berhenti berbicara padanya. "Saat menghadapi musuh yang kuat, Anda tidak boleh terganggu." Dentang, Dewa Kunpeng, memegang kapak raksasa di satu tangan, maju dengan momentum yang mengancam. Lingkaran cahaya ungu keemasan mengelilingi tubuhnya, dan di belakangnya, bayangan menyeramkan seorang pembunuh kuno muncul, dipenuhi niat membunuh. Huff! Hembusan angin setajam pisau bergulung. Kaisar Lin Qian berdiri di atas panggung teratai, menatap ke bawah, siap menyerang lagi. Berdengung, cahaya Buddha yang tak terbatas itu tidak berbatas, seakan-akan telah meluas hingga ke ujung alam semesta. Buddha Kasyapa berjalan perlahan, menundukkan alisnya, dan membacakan kitab suci, lalu bayangan ribuan Buddha muncul. Di sana juga terdapat sebuah istana Buddha yang diselimuti cahaya keemasan. Istana itu tidak ada di dunia ini, melainkan berasal dari luar angkasa, sangat suci dan tak ternoda oleh debu. Raja Dewa Enam Jari, Kaisar Kemurnian Giok, dan Kaisar Naga Kuno semuanya meledak dengan keagungan yang mengerikan. Kekuatan para kaisar saling terkait, mengubah tatanan dan aturan galaksi Fuliu. Galaksi itu seakan berubah menjadi medan perang kuno yang kacau, dengan metode pembunuhan ekstrim di mana-mana, dan menyajikan berbagai pemandangan luar biasa yang melampaui zaman kuno. Belum lagi para kultivator biasa, bahkan makhluk seperti Situ Lin dan Kong belum pernah melihat orang seperti itu. Keabadian waktu adalah papan catur, dan Kaisar Gai adalah bidak caturnya. Dia melakukan pembunuhan massal yang belum pernah terjadi sebelumnya hanya untuk menghadapi Chen Qingyuan dan menguburnya selamanya. Orang di balik layar takut akan potensi luar biasa Chen Qingyuan dan ingin membunuhnya serta menghancurkan semua faktor yang gelisah. Desir. Detik berikutnya, semua kaisar menyerang bersamaan, dan kekuatan mereka yang luar biasa menyebabkan seluruh galaksi runtuh. Pemandangan jalan raya yang luas hancur terasa menyakitkan di mata semua penonton, dan pemandangan di depan mereka pun menjadi buram. Bahkan Nan Gongge dan Situ Lin, yang sangat ahli dalam deduksi, kehilangan target mereka. Mereka hanya merasakan kabut putih di depan mata mereka. Jika mereka terus menatap, mereka akan merasa pusing. Tak seorang pun bisa melihat situasi di medan perang. Tekanan yang luar biasa membuat banyak orang gemetar dan mundur. Banyak orang merasakan kesedihan yang tak berujung, berpikir bahwa di bawah pengepungan seperti itu, Chen Qingyuan bahkan tidak akan memiliki tubuh utuh yang tersisa, apalagi hidup. Berkembang menjadi area inti medan perang yang kacau.
Chen Qingyuan sepenuhnya mengaktifkan kekuatan misterius tubuh Taonya, dan lautan reinkarnasi yang luas muncul di bawah kakinya, dengan diameter yang meliputi lebih dari 10.000 mil medan perang. Hukum aneh dan ganjil yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan Chen Qingyuan sebagai pusatnya, dengan cepat menyebar ke semua lokasi peta gambar aneh. Gerakan mematikan para kaisar hendak menimpanya, dan Qiang melahap kekuatan Tao Kaisar yang tersebar di seluruh medan perang dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Bum bum bum, tubuh reinkarnasi melahap semua hal. Mata jahat mendekati Dewa Iblis, memancarkan aura yang sangat dingin. Datang. Kemudian, dia mencengkeram tombak perak itu erat-erat dengan kedua tangan, menggunakan semua keterampilan yang telah dipelajarinya sepanjang hidupnya, mengintegrasikannya ke dalamnya, meraung, dan mengayunkan tombak itu. Cara menggunakan tombak telah mencapai puncaknya. Dalam sekejap, tirai cahaya matahari, bulan, dan bintang muncul di ujung pistol dan kemudian menyebar keluar. Ribuan penglihatan aneh berkelebat, termasuk jurang pedang yang panjang, jimat susunan 1000 bintang, suara pembunuh yang menggetarkan dunia, diagram pembangkitan dan pengendalian timbal balik dari 5 elemen, dan seterusnya. Saya ingin meminjam bantuan Anda untuk menampilkan apa yang telah saya pelajari sepanjang hidup saya. Menggunakan kekuatan orang lain untuk melawan kekuatannya sendiri, dia melakukan sesuatu yang melawan kehendak surga, memperlihatkan teknik pembunuhan kaisar. Ujung tombak itu menyapu, dan cahaya perak menerobos seluruh medan perang, meratakan teknik Kaisar Tongtian yang hendak jatuh, menangkis mutiara hunyuan yang seperti bintang yang datang ke dunia, dan menghancurkan pola Buddha, menyebabkan retakan muncul di panggung teratai tingkat 9. Kali ini, ayunannya tidak lagi didasarkan pada hukum jembatan ilahi Chen Qingyuan, tetapi mengandung kekuatan keagungan kekaisaran kuno. Tanpa menghiraukan keselamatannya sendiri, ia dengan paksa melahap hukum dan kekuatan para kaisar, lalu menggunakan tubuh reinkarnasi sebagai media untuk mengeluarkan kekuatan yang jauh melampaui kekuatannya sendiri. Ledakan. Para kaisar tidak stabil dan mundur satu demi satu, tampak sangat malu. Di atas medan perang, Chen Qingyuan berdiri gagah sambil memegang senjata di tangan, matanya merah, sikapnya yang mengesankan membuat semua orang takluk. Momen keindahan, mencapai puncak. Pada saat ini, ia tampak sedang duduk di singgasana raja, menatap dunia dari posisi yang tinggi. Jika dia benar-benar mencapai puncak, kekuatan yang dilepaskannya pasti akan lebih kuat. Bekas luka mengerikan muncul di tubuh para kaisar, memperlihatkan tulang-tulang mereka yang putih. Mereka semua adalah mayat, tanpa darah atau energi di dalam tubuh mereka. Sekalipun ada luka yang terlihat oleh mata telanjang, hanya ada sedikit bau busuk di udara, tidak ada yang lain. Selama mayat kaisar tetap utuh dan aturan terlarang tidak dilanggar, efektivitas tempur tidak akan terpengaruh. Ledakan. Setelah beberapa tarikan napas, para kaisar datang lagi. Dengan setiap langkah besar, jurang hukum yang dalam muncul di bawah mereka. Tak kalah mengerikan dari ledakan bintang. Dor, dor, dor. Kemudian, Chen Qingyuan menghadapi 6 kaisar kuno sendirian, menyebabkan ruang kacau runtuh dan miliaran cahaya ilahi memercik ke segala arah. Ketertiban runtuh dan waktu serta ruang berbalik. Sungai sejarah yang panjang seakan menampakkan diri, hanyut di sudut medan pertempuran yang kisruh, memperlihatkan jejak-jejak masa lalu para kaisar, yang sosoknya tinggi dan megah bagai gunung. Ada pula berbagai fenomena aneh di zaman dahulu kala, penuh misteri dan makna yang tak ada habisnya. Ledakan dentuman. Chen Qingyuan meminjam kemampuan para master untuk sementara waktu guna meningkatkan kekuatan tempurnya, lalu bertarung melawan mereka. Anehnya, ia tidak kehilangan kendali dalam waktu singkat. Setiap ayunan tombak perak di tangannya mampu membalikkan dunia, menekan kekuatan para master, dan menyapu bersih niat membunuh ke segala arah. Cahaya peri memercik bagai mata air. Pesonanya tak terbatas, membanjiri setiap inci medan perang. Cahaya perak dari pistol itu menggambarkan suatu gambaran yang tidak ada di dunia ini. Kapan? Ujung tombak itu menusuk keluar, mendorong mutiara hunyuan yang besar, menyebabkannya bergetar dan meraung. Ledakan. Dia berbalik dan mengayunkan senjatanya, dan Tong Tianwei menghancurkan semua hukum kekacauan, dan kebetulan bertabrakan dengan Dewa Kunpeng yang datang dengan kapak raksasa. Tombak perak itu mengandung kekuatan yang tak terbatas dan dahsyat, yang membuat Tuan Kunpeng yang secara alamiah kuat tidak mungkin menghadapinya secara langsung dan memaksanya untuk terus mundur. Terlebih lagi, hukum pola kekaisaran yang memadatkan kapak raksasa itu sedikit menghancurkan beberapa helai, jelas tidak mampu menahan tekanan yang melampaui batas dao besar. Desir. Tiba-tiba, ribuan bayangan muncul di medan perang. Chen Qingyuan lah yang menggunakan semacam teknik rahasia, yang membuatnya mustahil untuk menguasai area tempat tubuh aslinya berada dalam sekejap. Setelah kaisar menghancurkan sisa-sisa di medan perang, Chen Qingyuan sudah berdiri di tempat yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Tulang naga itu panjangnya 10.000 kaki, dan keagungan rajanya sangat agung. Meskipun tulangnya sedingin es, ia bisa merasakan kekuatan naga yang luar biasa.
Ia membayangkan perilaku Kaisar Naga yang tak tertandingi semasa hidupnya, mendominasi seluruh era dan mencapai puncak, di mana tak seorang pun dapat menandinginya. Pada saat ini, Chen Qingyuan berdiri di atas sepotong tulang naga. Mengandalkan tulang Kaisar Naga di tubuhnya, ia seolah menyatu dengan tubuh naga setinggi 10.000 kaki, dan tidak terbendung oleh kekuatan naga pelindung. Jangan lupa, bertahun-tahun yang lalu, Chen Qingyuan pergi ke Tianyuan dan mencapai kesepakatan dengan sisa-sisa Kaisar Naga, dan memperoleh sepotong tulang naga kelahirannya darinya, yang merupakan bagian terpenting dari yayasannya sendiri. Jika Anda tidak menggunakan metode ini di awal, Anda akan mudah ditolak. Metode ini hanya bisa digunakan sekali. Setelah gagal, tubuh Kaisar Naga akan menyadarinya, dan tidak akan ada kesempatan kedua. Setelah bertempur cukup lama, mereka menggunakan Laut Samsara sebagai dasar untuk mengetahui fluktuasi hukum para kaisar. Temukan saat yang tepat, berbalik dan naik ke tubuh naga, paksa diri Anda untuk menyatu dengan tulang naga, dan menjadi satu dengan naga dalam waktu singkat. Dengan kata lain, di mata Raja Ilahi Enam Jari dan yang lainnya, Kaisar Naga dan Chen Qingyuan berada dalam kelompok yang sama. Keduanya adalah tubuh dingin yang dikendalikan oleh hukum terlarang, tanpa kesadaran naluriah, sehingga wajar jika mereka tidak dapat dibedakan. Tanpa ragu, para kaisar menyerang Chen Qingyuan dan juga menyerang Kaisar Naga. Aduh! Kaisar Naga meraung, menyadari ada makhluk di punggungnya. Ia membalikkan tubuhnya beberapa kali dan menyerang dengan berbagai teknik kekaisaran, tetapi sulit untuk melepaskannya. Perasaan tidak nyaman ini begitu kuat, dan dengan kekuatan para kaisar di atasnya yang menyerbu ke arahnya, perasaan itu semakin menyiksa. Naga itu meraung bagai guntur, berguling-guling tanpa henti. Zeng! Tombak perak itu berbunyi, siap untuk melawan Chen Qingyuan sampai mati. Sungguh luar biasa bahwa senjata semi kekaisaran dapat menahan kekuatan penekan dunia dari begitu banyak kaisar besar tanpa hancur. Chen Qingyuan menginjak tubuh naga sepanjang 10.000 kaki dan berkeliaran bebas di medan perang yang kacau. Apa yang disebut celah alam tampaknya telah menghilang. Ia tidak tertindas, melainkan bebas dan tak terkekang, dan keagungannya ada di mana-mana. Ledakan. Dewa Kunpeng menebas Kaisar Naga dengan kapaknya, meninggalkan bekas yang dalam pada tulangnya. Kaisar Naga berbalik dan mengayunkan cakarnya, menghancurkan kapak hukum raksasa itu dalam sekejap. Kekuatan yang tersisa menembus kulit Dewa Kunpeng dan mengeluarkan sepotong besar daging tak bernyawa. Ledakan. Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Qingyuan menghancurkan senjatanya, menambah luka mengerikan di tubuh Dewa Kunpeng. Berdengung, Sang Buddha berjalan santai di taman, hanya dengan satu lengannya yang tersisa, namun beliau tetap memancarkan aura kesucian, seolah-olah berada di awan, tanpa celah sedikit pun. Dengan lambaian tangannya, ribuan pemandangan menakjubkan kerajaan Buddha turun dari surga, memenuhi langit. Kaisar Lin Qian dan Kaisar Yu Qing menyerang dari kedua sisi, menggunakan semua teknik pembunuhan kekaisaran terbaik. Jalan raya tenggelam dan bidang bintang runtuh. Apapun trik yang kau punya, gunakan semuanya. Sebagian besar kekuatan pembunuh jatuh pada Kaisar Naga. Tekanan Chen Qingyuan tiba-tiba berkurang, dan ia mampu mempertahankan posisinya untuk sementara waktu. Kaisar Naga merasa sangat tidak nyaman. Ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya lah orang yang paling sial. Ia tidak pernah menyangka potongan tulang naga yang pernah ia berikan bertahun-tahun lalu kini berubah menjadi sebilah pisau tajam, menusuk jantungnya dengan dahsyat dan menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan. Aduh! Raungan naga lainnya terdengar, bergema di 9 langit dan 10 bumi. Garis keturunan naga yang jauh di planet lain semuanya gemetar dalam hati mereka dan segera berlutut dengan ketakutan di wajah mereka. Medan perang meteorit yang kacau itu kabur dan tidak dapat dipahami oleh kesadaran spiritual. Namun, pada saat tertentu, naga itu melayang ke angkasa, melintasi alam kekacauan, dan menjulurkan separuh tubuhnya. Jadi, semua orang melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Chen Qingyuan menginjak tubuh naga setinggi 10.000 kaki itu, tubuh bagian atasnya telanjang bulat dan berlumuran darah. Tangan kirinya memegang sepotong tulang naga yang berdiri di depannya, dan tangan kanannya menggenggam erat tombak perak. Ia bertarung melawan para kaisar, menyebabkan lautan bintang runtuh dan sihir kekaisaran hancur berkeping-keping. Dalam sekejap mata, Chen Qingyuan menghilang ke dalam hukum kekacauan dan menghilang tanpa jejak. Arts by Pub Future. Dunia menjadi ngeri, menatap kosong ke medan perang yang kacau, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Saya pikir Chen Qingyuan dikepung dan dibunuh oleh kaisar, dan perang akan segera berakhir, tetapi saya tidak menyangka perang akan berlanjut. Yang terpenting adalah Chen Qingyuan benar-benar dapat menginjak kepala Kaisar Naga dan bertarung dengan banyak kaisar kuno hingga titik yang sulit. Keanggunan dan keanggunan yang mulia cukup untuk memukau dunia selamanya. Belum lagi para kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan dan Mahayana, bahkan sekelompok orang besar pun menunjukkan ekspresi terkejut dan bingung. Mereka tidak tahu kemana arah pertempuran ini.
Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana Chen Qingyuan bisa bertahan begitu lama. Kaisar Taiwei yang tercatat dalam buku-buku sejarah, ketika ia berada di wilayah yang sama, mungkin jauh lebih rendah daripada Yang Mulia. Banyak biksu menjadi pengikut Chen Qingyuan yang paling setia, dan kekaguman serta kekaguman di mata mereka bagaikan sungai yang bergelombang, tak terkendali. Tindakan menentang kehendak surga ini sudah mencapai batasnya. Menangkap sedikit misteri, Si Tulin menyimpulkan sesuatu, mengerutkan kening, dan menjadi semakin khawatir. Tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mendengar ini, Kong dan Li Jinzu tampak serius dan fokus, benar-benar tidak ingin penjahat ini mati begitu saja. Sekitar sebatang dupa jauhnya, di suatu tempat di medan perang, jantung Chen Qingyuan tiba-tiba berhenti berdetak, retakan muncul di organ-organ dalamnya, dan tubuhnya menjadi kaku. Ia tidak lagi mampu menggunakan aturan pola kekaisaran di medan perang untuk mengerahkan kekuatan tempur jauh melampaui wilayahnya sendiri. Mengaum, ketika masalah muncul dengan tubuh reinkarnasi Chen Qingyuan, Kaisar Naga segera menemukan kesempatan. Dengan raungan dan kekuatan misterius, ia langsung menangkis Chen Qingyuan dan memecah situasi di mana kedua aura tersebut menyatu. Tiba-tiba, Kaisar kuno itu mengunci Chen Qingyuan, yang napasnya tak teratur. Cahaya redup berkelebat di kedalaman matanya yang cekung, dan ia siap menyerang sekaligus membunuhnya. Pada saat ini, Chen Qingyuan dipenuhi luka dan darah. Garis-garis hitam sihir terlarang merembes keluar dari seluruh tubuhnya, setebal jaring laba-laba. Retakan demi retakan muncul di fondasi tubuhnya. Sepertinya ia telah mencapai batasnya dan tak sanggup bertahan lebih lama lagi. Merayu, setelah sekian lama bertempur dan menahan kekuatan para kaisar, tombak perak itu ternyata agak rusak, dengan beberapa retakan yang sangat kentara. Suara dengungan pelan itu mengandung sedikit ketakutan dan kesedihan yang tak berujung. Menggunakan kaisar kuno sebagai pion, hanya untuk melenyapkan Chen Qingyuan. Permainan mematikan ini sulit dihentikan. Kecuali Chen Qingyuan tidak memasuki papan catur. Namun, bagaimana mungkin aku mengabaikan kenyataan bahwa sahabatku yang kusayangi akan meninggal? Di inti medan perang tempat hukum sedang rusuh, Chen Qingyuan menyeret tubuhnya yang kelelahan, menegakkan punggungnya, memandang sekeliling, dan mengamati sosok heroik keenam kaisar. Itu masih terlalu berlebihan. Chen Qingyuan mendesah pelan. 8 langkah jembatan ilahi sulit untuk menentang kehendak surga. Jika dia dapat mencapai alam kuasi kaisar, mungkin situasinya akan berubah. Tubuh reinkarnasi merupakan tubuh yang amat menakutkan di dunia, melampaui alam semesta dan tidak ditoleransi oleh alam semesta. Sekalipun Chen Qingyuan sebelumnya telah melahap energi spiritual galaksi Fuliu, beserta seluruh sumber dayanya sendiri, dan melakukan teknik terlarang, ia tak mampu menembus belenggu dan mencapai anak tangga ke-9 jembatan ilahi, melainkan berhenti di puncak anak tangga ke-8. Ledakan. Di beberapa tempat di medan perang, hukum-hukum terlarang yang tak terlihat dan tak berbayang melayang, terhubung ke tubuh para kaisar kuno, memungkinkan mereka untuk mengerahkan seluruh kekuatan tempur mereka. Seolah-olah waktu dan ruang tidak teratur, tubuh-tubuh dari berbagai era turun ke dunia ini, dan bintang-bintang berkumpul bersama untuk bersinar dengan cahaya yang sangat cemerlang. Kaisar Lin Qian mengendalikan platform teratai tingkat 9 dan turun dari langit, bermaksud untuk menekan Chen Qingyuan dengan sikap yang kuat. Suara mendesing. Pada saat yang sama, Kaisar Yuking berpikir, dan Mutiara Hunyuan sekali lagi memadatkan kekuatan dahsyat yang cukup untuk menghancurkan galaksi, dan menyerbu menuju Chen Qingyuan. Orang-orang lainnya juga berdiam diri, memusatkan gerakan mematikan mereka, seolah-olah mereka ingin menghancurkan seluruh galaksi Fuliu. Para kaisar bekerja sama, dan Chen Qingyuan terluka parah, dan kondisinya terus memburuk. Bagaimanapun ia melihatnya, ia tak bisa lepas dari bencana ini. Wus, ledakan. Tepat ketika niat membunuh yang tak terbatas hendak menenggelamkan Chen Qingyuan, seberkas cahaya redup menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya, menenangkan cahaya Sang Buddha dan menghancurkan bayangan prajurit kekaisaran yang digariskan oleh hukum pola kekaisaran. Dalam sekejap, medan perang terbelah menjadi ribuan area yang terdistorsi dan terdeformasi, terpisah oleh ruang. Mereka tampak dekat, tetapi sebenarnya berjauhan. Sepotong batu hitam tergantung di antara alis Chen Qingyuan, berputar perlahan dan bersinar terang. Asal-usul batu ini terkait erat dengan wanita berambut putih. Menurut pengetahuan Chen Qingyuan, batu itu terbuat dari sepotong kecil tulang abadi, dan berisi metode sejati untuk mencapai surga. Kemudian, wanita berambut putih itu melebur kaisar kehidupan ke dalam batu dan memberikannya kepada Chen Qingyuan agar ia dapat mengendalikan tubuh reinkarnasinya dengan lebih baik. Berdengung, batu itu bergetar pelan, dan kekuatan yang dilepaskan memengaruhi tatanan kekaisaran di setiap sudut medan perang. Gelombang cahaya gelap beriak ke segala arah di alam semesta dan telah melampaui batas galaksi Fuliu. Kekuatan mengerikan yang meletus kali ini membantu Chen Qingyuan mengusir musuh dan melindunginya, tetapi kekuatan itu rusak parah, dan kilaunya berangsur-angsur meredup, membuatnya jelas bahwa ia tidak dapat melancarkan serangan kedua.
Dalam keadaan normal, dibutuhkan setidaknya 10.000 tahun bagi batu hitam untuk menyerap cukup energi spiritual dan pulih seperti sebelumnya. Dari awal hingga akhir, batu ini telah menjadi andalan terbesar Chen Qingyuan. Jangan pernah bertindak kecuali benar-benar diperlukan. Saat ini, aku benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi aku hanya bisa menggunakannya untuk menghentikan para kaisar membunuh. Sebelum itu, kuharap aku bisa menyelesaikan tata letak terakhirnya, agar aku bisa menyelesaikan masalah Ansiruo. Itu seharusnya cukup untuk memberi sedikit waktu. Chen Qingyuan mengulurkan tangan dan meraih batu hitam yang tergantung di depannya, bersiap untuk mengambil langkah berikutnya. Batu misterius itu mengeluarkan kekuatan yang membelah medan perang dan menghancurkan ruang. Dalam waktu yang sangat singkat, sulit bagi para kaisar untuk menembus lapisan batasan di sekitar mereka, dan mereka tidak dapat menyerang Chen Qingyuan. Karena sudah sampai pada titik ini, aku akan bertarung sampai mati. Tanpa ragu sedikit pun, Chen Qingyuan duduk bersila di suatu tempat dalam hukum kekacauan, siap untuk mengaktifkan kekuatan reinkarnasi secara paksa. Hanya ada satu target dalam pandangannya, dan dia melahap sisa kekuatan terlarang dari para kaisar besar. Sejak awal, semua yang dilakukan Chen Qingyuan adalah untuk momen ini. Konsumsilah sebanyak mungkin kekuatan mendalam dari mayat kaisar, dan hukum terlarang akan berangsur-angsur berkurang. Ketika saatnya tiba, ia akan mengendalikan Laut Samsara dan menghapus sisa hukum terlarang pada jenazah kaisar. Kemudian, ia akan menggunakan dirinya sebagai umpan untuk membimbing jenazah kaisar ke jurang surga, mengendalikan semua pihak, dan melawan kekuatan kuno zona terlarang Jinsui. Dengan cara ini, tekanan Ansiruo akan sangat berkurang, dan dia tidak akan terkikis oleh kekuatan area terlarang kuno. Sedangkan untuk akhir hidup Chen Qingyuan sendiri, dia mungkin cukup beruntung bisa selamat, tetapi kemungkinan besar dia akan berada dalam kondisi kematian yang berkepanjangan dan tidak akan hidup lama. Jika Anda kurang beruntung, Anda akan dimakamkan di daerah terlarang, dan perjalanan hidup Anda akan berakhir di sini. Di lokasi kerusuhan, peta lautan reinkarnasi muncul lagi di bawah tubuh Chen Qingyuan, berkembang pesat ke segala arah. Saya ingin merasakan kekuatan hukum terlarang secara langsung. Mata Chen Qingyuan bersinar merah, dan garis-garis halus yang tak terhitung jumlahnya yang tak terlihat oleh mata telanjang menyebar ke seluruh bagian medan perang, bahkan menempel pada setiap mayat kaisar. Menyerap hukum terlarang terlalu berani. Namun, Chen Qingyuan tidak punya pilihan lain selain melakukan ini, untuk memaksakan jalannya melalui papan catur dan memperoleh secercah harapan. Iklan oleh Pub Future. Adapun mengapa dia tidak menginginkan Xuanxi di tangannya, alasannya sederhana, dia sangat waspada. Xuanxi terbuat dari sepotong tulang abadi. Jika dilebur ke dalam lautan reinkarnasi, entah apa yang akan terjadi. Ada kemungkinan Chen Qingyuan akan meninggal secara tiba-tiba, yang dapat menyebabkan kerusuhan di zona terlarang Jinsui. Tidak diketahui, misterius. Itu tidak dapat diperdagangkan dengan uang. Chen Qingyuan masih bisa sedikit berjuang sambil melahap aturan terlarang yang tersisa di tubuh kaisar. Lagi pula, dia pernah menyentuhnya sebelumnya dan tahu apa yang sedang terjadi. Menerobos kebuntuan untuk menyelamatkan orang, meskipun risikonya besar, masih ada kemungkinan keberhasilan. Tidak ada cara lain, tidak ada pilihan yang layak. Boom boom boom. Hukum medan perang yang kacau menjadi sangat bergejolak, mengaduk ribuan pusaran air yang mengerikan. Para kaisar yang hendak membunuh Chen Qingyuan dengan sekuat tenaga perlahan-lahan memperlambat gerakan mereka. Cahaya misterius di kedalaman mata mereka semakin jelas, berkedip-kedip sedikit, seolah-olah mereka memiliki kemampuan untuk berpikir. Hanya dalam waktu singkat, beberapa pola misterius terlarang melilit tubuh Chen Qingyuan, mencoba menghancurkan jiwanya dan menempati tubuhnya. Ledakan. Diagram Dao di bawah tubuhnya berjalan, dan berbagai suara lonceng dan tripod bergema, membentuk penghalang tak terlihat, melindungi asal-usul Chen Qingyuan dari terkikisnya hukum terlarang. Belum cukup, teruskan. Chen Qingyuan mengabaikan memburuknya cederanya dan berkonsentrasi pada pekerjaannya, tanpa niat untuk berhenti. Ekspresinya serius, tubuhnya dipenuhi pola-pola Tao yang rumit. Matanya tajam, dan ia berbisik serak. Ketika sinar pertama kekuatan terlarang jatuh pada Chen Qingyuan, dia merasakan sakit yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Perasaan ini bagaikan jiwa yang terbelah menjadi ribuan keping. Rasa sakit yang luar biasa tak tertahankan. Gertakkan gigimu, tetap pada rencana awalmu, dan jangan menyerah di tengah jalan. Pemandangan aneh mengelilingi Anda. Tampaknya ada tirai dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya terukir di sekelilingnya, dengan titik-titik cahaya dan beberapa pola hitam yang sulit dideteksi dengan mata telanjang. Setelah beberapa saat, lubang hitam aneh muncul di berbagai tempat di medan perang, seolah-olah mengarah ke dunia lain. Wow, kekuatan kekaisaran yang sangat besar yang mampu membakar seluruh langit dan dunia menerjang ke arah Chen Qingyuan, menggulung dengan kekuatan yang luar biasa, seolah hendak menghancurkan seluruh medan perang dan menciptakan dunia kuno yang lebih kacau dan rumit.
Setiap inci tubuh Chen Qingyuan ditutupi dengan pola sihir terlarang, bahkan tulangnya terbungkus daging dan darah. Ledakan, suara hukum yang meledak bergema di setiap lokasi di medan perang, bagaikan lautan guntur yang bergulung-gulung. Setiap sambaran guntur mengandung pola-pola ilahi yang agung, tak kalah dahsyatnya dengan penghakiman Sang Maha Agung. Semakin banyak kekuatan terlarang yang merasuk ke dalam tubuh Chen Qingyuan, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan dan ekspresi mengerikan di wajahnya. Orang-orang di luar hanya bisa melihat pemandangan kekacauan dan kerusuhan, dan tidak tahu bagaimana situasi Chen Qingyuan saat ini. Pada saat ini, bahkan beberapa orang yang memusuhi Chen Qingyuan tidak dapat menahan kekagumannya, dan memiliki ekspektasi yang tidak dapat dijelaskan, berfantasi tentang akhir yang tidak realistis. Meskipun kemungkinan keberhasilannya sangat kecil dan tidak masuk akal, selalu ada orang yang memiliki harapan di matanya dan berdoa di dalam hatinya. Galaksi-galaksi di sekitarnya terkena dampaknya, menjadi tidak stabil dan tidak teratur. Orang-orang terkemuka dari semua pihak mengambil inisiatif untuk memikul tanggung jawab mereka, menjaga berbagai tempat dan berusaha sekuat tenaga untuk mencegah dampak perang yang mengancam kehidupan yang tidak bersalah. Jauh di dalam area terlarang Jinsui, Ansiruo terjebak di dalam dan hanya bisa menonton dari jauh dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bukan karena Ansiruo takut mati, tetapi kekuatan daerah terlarang kuno yang menyatu dengan daerah terlarang Tianyuan langsung menekannya. Jika ia berani melewati batas tertentu, ia akan langsung hancur. Melihat medan perang dari kejauhan, wajah Ansiruo dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Jika Chen Qingyuan gagal, ia tidak akan ragu sedikit pun dan akan mengikutinya ke alam baka. Ledakan. Di inti diagram samsara, suara renyah datang dari tubuh Chen Qingyuan. Dadanya meledak, dan organ-organ dalamnya berubah menjadi darah kental, yang mengalir di lukanya, membasahi tubuh bagian bawahnya, lalu menetes ke ruang yang hancur, melayang bebas. Ia segera ditelan oleh kekuatan mengerikan itu dan menguap menjadi ketiadaan. Segera setelah itu, serangan balik dari teknik terlarang dan tekanan tubuh reinkarnasi menyebabkan luka Chen Qingyuan semakin parah. Ia muntah darah, kulitnya robek seluruhnya, dan daging serta darahnya muncul ke permukaan, tampak mengerikan. Hampir, Chen Qingyuan berada di bawah tekanan luar biasa dan menanggung siksaan yang tak terbayangkan, tetapi tekadnya teguh. Tangannya masih menggenggam formula ajaib, mengerahkan kekuatan fondasi. Sekitar setengah batang dupa kemudian, Dewa Kunpeng, memegang kapak raksasa, menebas semua rintangan yang menghalangi jalannya. Kemudian, ia melangkah maju dan muncul di hadapan Chen Qingyuan, dengan sosok kekar dan tatapan yang garang dan agung. Donglong. Kemudian, Raja Dewa Enam Jari dan yang lainnya bergegas dari tempat lain, menyebabkan ruang medan perang runtuh lagi. Kekuatan mengerikan itu berubah menjadi gelombang tak berujung, menekan ke arah Chen Qingyuan. Merayu, Chen Qingyuan duduk bersila di posisi semula tanpa menggerakkan tubuhnya. Diagram Laut Samsara bergerak cepat, dan benar-benar menelan semua tekanan mengerikan yang dikumpulkan dari para kaisar. Akibat kelebihan beban dan tekanan jangka panjang pada tubuh Chen Qingyuan mengalami beberapa retakan yang mengerikan, dan sepertinya akan hancur. Meski begitu, masih belum ada niatan untuk berhenti. Badai khusus dimulai dari Chen Qingyuan dan menyebar ke segala arah. Ia berisi hukum alam dan mengintegrasikan jejak perjalanan waktu. Para kaisar yang hendak menyerang Chen Qingyuan kembali menjadi kaku dalam gerakan mereka, dan cahaya redup di mata mereka mulai berkedip cepat. Melangkah, Raja Dewa Enam Jari tampak mengerutkan kening, dan kaki kirinya sedikit terjatuh ke depan, menyebarkan kekuatan magis yang awalnya ditujukan untuk menyerang Chen Qingyuan. Matanya dalam, memperlihatkan pesona yang unik. Badai hukum yang disebabkan oleh Chen Qingyuan ini bagaikan sungai waktu yang misterius dan tak terbatas yang mengalir ke medan perang, menyelimuti semua orang yang hadir. Wow, niat membunuh yang tersembunyi dalam cahaya Buddha yang tak terbatas surut seperti air pasang. Buddha Kasyapa mengangkat satu tangan tegak lurus ke depan, menundukkan alis, dan membacakan kitab suci. Area seluas 100.000 mu itu diukir dengan bahasa Sanskerta Buddha. Hukum waktu yang merasuki tempat ini memberikan sedikit kesadaran diri pada mayat kaisar, menyebabkannya berhenti sejenak dan membeku di tempat. Hanya ada satu kesempatan. Setelah melihat keenam mayat kaisar terbebas dari kendali hukum terlarang, Chen Qingyuan segera menopang tubuhnya melampaui batas, memegang tombak perak di tangannya, dan berdiri. Orang tua, tolong. Tubuh Chen Qingyuan dipenuhi rune terlarang. Ia menatap tombak perak di tangannya, menggantungkan harapannya. Zeng, tombak perak itu bergetar untuk menunjukkan reaksinya. Mengikuti instruksi Chen Qingyuan, tombak perak itu memadatkan cahaya misterius yang redup, dengan lembut membungkus Chen Qingyuan, yang tubuhnya penuh lubang, dan membawanya ke area terlarang Jinsui, memanfaatkan waktu dan terbang menjauh dengan kecepatan tinggi. Saat Chen Qingyuan bergerak, pola Tao misterius di bawah kakinya ikut bergerak bersamanya. Yang lebih aneh lagi adalah 6 mayat kaisar mengikuti dari dekat, menjaga jarak tertentu.
Chen Qingyuan, yang telah menelan hukum terlarang, menggunakan kekuatan itu untuk merapal mantra, yang dimaksudkan untuk membawa jenazah kaisar ke berbagai lokasi di Tianyuan, untuk membentuk pasukan khusus yang dapat menahan erosi hukum di area terlarang Jinshui dan melindungi keindahan. Segala sesuatunya berkembang relatif lancar menurut rencana Chen Qingyuan. Memanggil, mereka segera tiba di daerah terlarang Jinshui, dan hawa dingin yang menggigit sekali lagi menyerang Chen Qingyuan, menyebabkan lapisan kabut es terbentuk di permukaan tubuhnya. Bahkan dengan perlindungan kekuatan tombak perak yang besar, mustahil untuk menghalangi dinginnya seluruh area terlarang. Chen Qingyuan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melintasi kehampaan. Ia sepenuhnya mengandalkan tombak perak untuk bergerak, jadi wajar saja ia tidak bisa menahan kekuatan area terlarang tersebut. Setelah berjuang keras, aku telah melampaui batasku. Alasan mengapa saya masih bisa tetap sadar hingga kini adalah karena keyakinan yang mendalam di hati saya. Saya tidak akan pernah menyerah sampai saya mencapai tujuan saya. Ketika Chen Qingyuan melewati medan perang yang kacau dan menginjak salju, Ansiruo menatapnya lekat-lekat. Setetes air mata mengalir di pipinya, dan 1000 kata tersangkut di tenggorokannya, tak mampu terucapkan. Setelah melihat Ansiruo, Chen Qingyuan merasa rasa sakit di tubuhnya tampaknya sudah jauh berkurang. Dengan salju yang berterbangan di langit, gaun merah itu tampak seperti sesuatu yang lain dari dunia ini, bagaikan seorang abadi. Tombak perak itu bergetar, menyeret tubuh Chen Qingyuan yang setengah cacat menuju Tianyuan. Setelah jenazah kaisar ditempatkan di lokasi yang sesuai, rencana akan selesai. Ledakan. Tepat ketika Chen Qingyuan hendak berhasil, sebuah telapak tangan transparan raksasa datang dari kedalaman area terlarang Jinshui dan jatuh dengan keras. Momentum yang luar biasa itu menyapu bersih semua yang ada di jalurnya. Harapan sudah di depan mata, tetapi tanpa diduga, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Pada saat ini, Chen Qingyuan mendongak ke arah telapak tangan transparan besar yang menekannya, dan kebencian yang ingin menghancurkan seluruh dunia muncul di hatinya. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, menyeret tubuhku yang hampir hancur, dan akhirnya mencapai titik ini dengan susah payah. Mengapa masih ada bencana yang menungguku di depan? Dalam keadaan tak sadarkan diri, Chen Qingyuan seakan kembali ke 300.000 tahun yang lalu, setelah melewati berbagai kesulitan dan mencapai ujung jembatan ilahi. Sayangnya, kesempatan itu tak kunjung datang, dan waktunya belum tepat, sehingga ia hanya bisa berhenti. Demi melindungi Ansiruo dari bahaya yang ditimbulkan oleh peraturan area terlarang, Chen Qingyuan rela menghancurkan yayasannya sendiri hanya demi secerca harapan. Namun, situasi serupa terjadi lagi. Ia hanya selangkah lagi dari kesuksesan ketika kekuatan yang menyedihkan turun dari langit, menghalangi jalan Chen Qingyuan untuk maju dan mencegahnya untuk terus tumbuh. Permainan pembunuhan abadi ini jelas bertujuan untuk menjaga Chen Qingyuan tetap berada di area terlarang selamanya. Ah! Chen Qingyuan meraung ke langit, matanya merah, ekspresinya sedih dan marah, dan dia merasa tidak ingin menyerah. Dia memegang pistol di tangan kanannya dan batu hitam di tangan kirinya. Dia sangat ingin memulihkan kekuatan spiritualnya sehingga dia bisa menahan kekuatan yang mengerikan ini. Kilau batu hitam itu sangat redup. Demi mengusir para kaisar, batu itu telah menghabiskan seluruh kekuatan hitam yang tersimpan di dalamnya, dan tidak ada energi untuk melindungi jalan itu untuk kedua kalinya. Melihat telapak tangan raksasa itu hendak menebas, tombak perak itu terlepas dari kendali Chen Qingyuan dengan sendirinya. Menahan rasa takut yang tak terucapkan, tombak itu melesat ke langit dan langsung menusuk telapak tangan raksasa itu, hanya untuk melindungi tuannya. Gerakan tombak perak itu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Namun, mengetahui hal ini, Yin Qiang tetap melakukannya. Ledakan. Dengan suara keras, tombak perak itu terpental oleh sisa kekuatan sebelum sempat menyentuh telapak tangan raksasa berisi hukum kuno. Tombak itu kemudian patah menjadi dua bagian, dan sajak daunnya pun hilang. Tombak itu jatuh ke sudut area terlarang Jinshui, menciptakan lubang raksasa yang mengejutkan. Senjata perak yang baru saja diperbaiki rusak lagi. Terlebih lagi, kerusakannya jauh lebih besar dari sebelumnya, terbelah dua, dan sebagian besar sajak dao menghilang. Ia tertidur lelap, dan tidak diketahui apakah ia akan punya kesempatan untuk bangun. Chen Qingyuan menyaksikan pemandangan ini, hatinya hancur dan merasa tidak berdaya. Dengan bakat yang melampaui hal-hal biasa, pengalaman pertumbuhannya tentu akan berkali-kali lipat lebih sulit dibandingkan orang biasa. Chen Qingyuan tidak pernah mengeluh tentang masa lalu, ia hanya menyesali kurangnya kekuatannya sendiri. Jika ini terus berlanjut, situasi perang kuno akan terulang, dan matanya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Keberadaan tak dikenal yang bersembunyi dalam kegelapan itu mungkin sedang bermain dengan Chen Qingyuan, memperlakukannya sebagai bidak catur yang lebih aktif di papan catur, atau mungkin takut akan bakat Chen Qingyuan dan tidak menginginkannya tumbuh dewasa, sehingga sekali lagi memusnahkannya di buayan.
Ledakan. Kekuatan telapak tangan yang luar biasa menghancurkan diagram reinkarnasi di bawah kaki Chen Qingyuan, mengubahnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang melayang ke segala arah di medan perang yang kacau, seperti cahaya bintang, menyebar di langit dan meninggalkan miliaran titik cahaya. Karena runtuhnya diagram samsara, mayat kaisar tidak lagi bergerak dan tetap membeku di tempatnya. Tidak peduli seberapa enggannya Anda harus menerima kenyataan. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan ketidakmampuan Anda sendiri. Jika seseorang dapat memandang ke bawah ke zaman dan menembus semua hukum dengan kekuatannya sendiri, seharusnya ia mampu mengatasi rintangan apapun. Bagaimana situasi seperti itu bisa terjadi? Perjalananku kali ini akan segera berakhir. Menghadapi kematian, wajah Chen Qingyuan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Tanpa sadar, di saat-saat terakhir itu, ia menatap An Siruo, yang terkurung jauh di dalam area terlarang, dan ingin mengulurkan tangan untuk meraihnya. Sayangnya, waktunya tidak cukup. Kekuatan telapak tangan ini bagaikan gunung besar yang runtuh, cukup untuk menjungkirbalikkan alam semesta dan menghancurkan segalanya. Tepat saat Chen Qingyuan hendak jatuh, batu hitam yang awalnya kusam tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, membentuk tirai cahaya seperti riak air dengan kecepatan yang sangat cepat, menempel di permukaan tubuh Chen Qingyuan. Ledakan. Saat berikutnya, telapak tangan raksasa jatuh dan menutupi Chen Qingyuan. Suaranya memekakkan telinga dan mengguncang bumi, dengan momentum yang besar. Di tempat cahaya telapak tangan ditekan, ruang angkasa runtuh, menghadirkan pemandangan aneh awal mula kekacauan, menerobos penghalang waktu dan ruang, menyebabkan segala macam gambar aneh berkedip terus-menerus. Kekuatan sisa tersebut menghancurkan tatanan galaksi, dan menciptakan ribuan dunia kecil yang independen. Meskipun berada di alam semesta yang sama, mereka tidak saling berbatasan, yang sungguh aneh. Kekuatan mengerikan itu menyebar hingga ke perbatasan galaksi, mengejutkan semua penonton. Kekacauan pasca perang pun sirna sepenuhnya berkat kekuatan telapak tangan. Baru pada saat itulah setiap orang dapat melihat situasi di dalam, dan penglihatan mereka berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Mata semua orang terbelalak, sangat cemas. Di area luar daerah terlarang Jinshui, jejak telapak tangan besar terlihat jelas. Hukum tertinggi meluap dari telapak tangan dan menyebar ke segala arah. Hanya sedikit orang yang sangat kuat dan mampu menembus ruang yang kacau itu dengan sekali pandang. Mereka melihat sosok di tengah telapak tangan, hati mereka tegang dan mata mereka terbelalak. Jaraknya begitu jauh sehingga hanya gambar samar yang dapat dilihat, dan tidak jelas apakah Chen Qingyuan masih hidup atau sudah mati. Apakah Yang Mulia masih hidup? Banyak sekali orang yang prihatin dengan masalah ini. Mampu melawan begitu banyak kaisar dalam waktu yang begitu lama sungguh di luar akal sehat. 8 langkah jembatan ilahi, penaklukan para kaisar, merupakan prestasi menakjubkan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah panjang. Banyak pendeta mulai merekam pertempuran ini, yang pastinya dapat mereka jual dengan harga tinggi nantinya. Jadi itu hasil karyanya. Di suatu tempat di perbatasan domain meteorik, Kong, yang mengenakan pakaian brokat hitam, akhirnya memahami seluruh cerita. Ia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, ketakutan yang mendalam muncul di kedalaman matanya. Siapa yang sedang kamu bicarakan? Iklan oleh Pub Future. Dewa pedang Li Jinzu berdiri di dekatnya, mendengar semuanya dengan jelas, dan bertanya. Dia berasal dari era yang sama denganmu, tapi dia tidak berani bertarung langsung. Dia menggunakan metode rahasia untuk merebut tahta. Sisa kekuatan telapak tangan raksasa beria keluar dari area inti medan perang. Situ Lin menarik napas dalam-dalam, menggunakan metode Tao-nya yang unik untuk menyimpulkan, dan menemukan jejaknya. Dengan menggabungkan pengalamannya sendiri mengintip sejarah terlarang, ia menebak siapa dalang di balik tata letak ini. Dia, Li Jinzu merupakan pahlawan yang tak tertandingi di akhir zaman kuno, hidup di era yang sama dengan Li Fanu, Kong, dan Bian. Setelah mendengar apa yang dikatakan Situ Linyi, Li Jinzu langsung tahu siapa orang itu. Gara-gara lelaki yang dulunya adalah dewa pedang tersohor di kahyangan itu, ia pun direndahkan hingga menjadi pion di telapak tangan seseorang. Mampu menjangkau area terlarang tulang sakral menjadi semakin tak terduga. Jika bukan karena jawaban Situ Lin, Li Jinzu benar-benar tidak akan menyadarinya. Seluruh tubuhnya menegang dan nadanya berat. Semua orang terdiam, memandang medan perang dari jauh. Menghadapi situasi berbahaya seperti itu, bagaimana Chen Qingyuan dapat bertahan? Pada titik ini, semua orang merasa cemas dan tidak ada tanda-tanda jalan keluar. Langit berbintang itu terasa menyesakkan, seakan-akan ditutupi oleh tirai hitam besar, yang menindas jiwa dan membuatnya sulit bernapas. Batuk. Di zona terlarang Jinshui, Chen Qingyuan menginjak kehampaan dan terbatuk beberapa kali. Setiap kali terbatuk, darah keemasan pucat mengalir dari sudut mulutnya. Ia menatap batu misterius yang melayang di hadapannya, dan secercah kehangatan dan rasa syukur terpancar dari hatinya. Rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhku dan bahkan jiwaku.